Dosa bukan sekedar kesalahan kecil atau pelanggaran moral biasa. Dalam terang firman Tuhan, dosa adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah. Ia bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga melukai hati nurani dan menghancurkan tatanan hidup yang kudus. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden, dosa telah menjadi warisan spiritual dalam diri setiap manusia. Itulah sebabnya dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa menyentuh pikiran, hati, bahkan niat terdalam manusia. Ketika manusia hidup dalam dosa, hidupnya akan kehilangan arah. Kekosongan rohani, rasa bersalah, dan ketidakpuasan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Relasi dengan Tuhan menjadi kabur, dan suara hati pun makin tak terdengar. Namun, di tengah gelapnya kenyataan dosa, Allah tidak tinggal diam. Ia tidak membiarkan ciptaannya terhilang. Kasihnya jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Yohanes 3:16 adalah inti dari harapan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah bukti kasih Allah yang nyata. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ia menggantikan kita. Dan melalui kebangkitannya, kita menerima harapan baru, hidup yang baru. Namun, keselamatan ini bukan sesuatu yang bisa kita beli, upayakan, atau layakan sendiri. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ia bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah anugerah sejati. Artinya, keselamatan bukan hanya bagi orang-orang baik, tapi bagi semua orang yang mau percaya, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni. Namun kenyataannya tidak semua orang mau menerima kasih karunia ini. Ada penghalang besar yang seringkali tersembunyi, seperti kesombongan. Kesombongan membuat manusia merasa cukup tanpa Tuhan, merasa pintar, hebat, dan berhak hidup menurut kehendak sendiri. Padahal, justru di sanalah awal dari kehancuran. Amsal 16:18 memperingatkan kita, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga menutup pintu anugerah. Iblis jatuh karena kesombongan. Demikian pula banyak tokoh dalam Alkitab dan bahkan dalam kehidupan kita yang hancur karena enggan tunduk kepada Allah. Kesombongan adalah penolakan halus terhadap otoritas Tuhan. Dalam dunia sekarang, kesombongan muncul dalam banyak wajah. Meremehkan kebenaran firman, menolak ditegur, merasa tidak perlu bertobat, dan hidup hanya untuk pencitraan. Padahal, hati yang tinggi tidak akan bisa disentuh oleh kasih Tuhan. Sebaliknya, Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pada 1 Petrus 5 ayat 5. Kerendahan hati membuka jalan bagi pemulihan. Jadi, bagaimana kita menanggapi semua ini? Mulailah dengan mengakui kita adalah manusia berdosa yang butuh Tuhan. Jangan tunda. Jangan tunda sampai semuanya terlambat. Datanglah kepadanya.
Terimalah pengampunan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Buka hatimu. Hiduplah dalam pertobatan dan syukur setiap hari. Ingatlah, keselamatan bukan sekedar tentang surga, tetapi tentang dipulihkan hari ini, hidup dalam damai dengan Allah, dan menjadi pribadi yang berjalan dalam terang. Tuhan tidak menunggu kesempurnaan kita. Ia menunggu kerendahan hati kita. Kesempatan masih terbuka. Jangan melewatkan. Sebagai penutup informasi video ini dipersembahkan sendiri oleh saya, Leonardo Octavianus dari Prodi Manajemen dari Universitas untuk materi mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Terima kasih.